Penanganan korban kerusuhan usai laga Arema FC lawan Persebaya masih terus dilakukan, salah satunya di RSUD Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Untuk mengetahui kondisi terkini dari sana, kami akan terhubung dengan reporter Metro TV, Galis Saputra. Galis, selamat malam. Ya, selamat malam, Yohana. Gali, bagaimana kondisi terkini penanganan korban di RSUD Kanjuruhan? Ya, penanganan korban untuk di RSUD Kanjuruhan hingga malam ini sudah jauh lebih berkurang jika dibandingkan dengan beberapa jam waktu lalu atau malam tadi. Dan informasi yang kami terima sebelumnya jumlah korban pasca kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, jumlah korban yang dilarikan ke RSUD Kanjuruhan ini mencapai 93 orang dan 21 diantaranya adalah korban meninggal dunia dan 100% dari korban tersebut sudah teridentifikasi, bahkan seluruhnya sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga. Dan sisanya masih ada dalam masa perawatan yang mengalami luka ringan hingga berat, dan sebagian besar ini juga sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga pada siang hingga sore tadi. Namun begitu masih ada 9 orang yang saat ini masih dalam masa perawatan di RSUD Kanjuruhan. Dari 9 orang tersebut, 2 diantaranya dirawat di ICU, kemudian 3 masih dirawat di EGD, dan 2 orang sempat menjalani operasi dan sudah selesai. Ada juga 2 orang yang sudah menjalani evaluasi dan kemungkinan juga bisa pulang malam ini. Dan beberapa yang sudah dipulangkan ini sebagian besar hanya mengalami luka ringan karena kekurangan oksigen, kemudian terkena gas air mata. Dan selain itu tidak mengalami luka yang cukup serius, maka dari itu sudah bisa dibawa pulang oleh pihak keluarga. Namun begitu untuk mereka yang mengalami luka serius, dari pihak rumah sakit mengatakan bahwa sebagian besar dari mereka mengalami patah tulang hingga ada gegar otak dan sudah dijalani operasi dan kondisinya hingga saat ini sudah kian stabil. Hanya saja ada pasien yang mengalami gegar otak berat tersebut dan masih dirawat di 2 di ICU, kemudian di IGD, dan kemungkinan juga dari 3 yang dirawat di IGD itu akan dirawat di ICU dan mendapatkan terapi dari pihak RSUD. Dan memang sejak awal dari pihak rumah sakit ini mengatakan bahwa untuk mengatasi korban dari pasca kericuan tersebut dilakukan tindakan darurat atau emergensi, karena semakin cepat ditangani maka korban akan semakin sedikit dan tentunya resiko yang dialami oleh para korban ini bisa diminimalisir sehingga tidak mengalami luka serius atau mengalami gegar otak dan lain sebagainya. Kembali ke studio, Yohana. Ya, Gali, apakah ada bantuan tim medis khusus yang dikerahkan untuk khusus menangani para korban dari tragedi Kanjuruhan ini? Ya, memang dari pihak rumah sakit kami juga sempat menghubungi dari pihak direktur rumah sakit, yakni Dr. Bobi Prabowo, mengatakan bahwa pihak rumah sakit juga menggunakan ambulans, menyiagakan di sekitar rumah sakit dan mendatangkan ambulans yang diambil dari beberapa fasilitas publik. Dan hal ini untuk mengatasi jika seandainya ada pasien yang perlu dilarikan karena mengalami luka serius atau mendapatkan perawatan medis di tempat lain, sehingga hal itu bisa minimalisir resiko yang dialami oleh para korban sehingga bisa cepat dievakuasi ke rumah sakit lain. Seperti itu, Yohana. Nah, lalu ini untuk korban meninggal maupun juga yang saat ini masih dirawat, siapa atau mungkin apakah ada pihak-pihak tertentu yang memang bertanggung jawab untuk juga menangani atau mengamankan selama proses penanganan ini, baik dari pemerintah mungkin atau dari pihak rumah sakit? Ya, Yohana, terkait untuk pasien yang kondisinya masih kritis dan mendapat penanganan khusus dari pihak rumah sakit, dari pihak direktur tadi menyampaikan kepada kami bahwa saat ini akan dirawat oleh pihak rumah sakit untuk mendapatkan terapi agar luka yang dialami ini cepat pulih dan kondisinya semakin baik dan segera bisa pulang untuk bertemu lagi dengan keluarga sehingga tidak terjadi luka-luka yang lebih serius, seperti itu, Yohana. Ya, apakah Anda melihat otoritas siapa saja yang sudah ke rumah sakit tersebut untuk menjenguk para korban sejauh ini? Ya, hingga sore hari ini kunjungan dari beberapa stakeholder sudah dilakukan dan salah satunya tadi Kapolri, yakni Jenderal Listio Sigit Prabowo juga melakukan kunjungan
bersama Menpora dan Ketua PSSI termasuk bersama Gubernur Jawa Timur. Dan kedatangan para stakeholder ini untuk memastikan kondisi pasien yang dirawat di rumah sakit, termasuk memberikan semangat agar kondisi pasien ini cepat pulih dan bisa segera pulang ke rumah masing-masing. Baik, apakah Anda sempat bertemu dengan pihak keluarga korban yang saat ini masih dirawat? Apakah ada mungkin menyampaikan pihak keluarga harapan atau hal-hal yang mungkin diinginkan selama proses dari penanganan sanak keluarga mereka yang saat ini masih dirawat? Ya, kami juga sempat menghubungi pihak keluarga termasuk beberapa rekan korban yang kemarin sempat ikut menyaksikan pertandingan antara Arema dan Persebaya, dan sebagian orang tua dari para korban ini kami temui memang cukup sulit untuk diwawancara karena kondisinya dalam keadaan lelah, kemudian juga mengalami suasana yang sedih, dan tapi dari pihak kerabat yang ikut menyaksikan bahwa mereka menceritakan bagaimana kondisi terjadinya kericuhan tadi malam di Stadion Kanjuruhan, dan mengatakan bahwa salah satu temannya mengalami luka patah tulang di bagian paha. Kemudian saat kami temui mereka masih menunggu bagaimana proses operasi yang dilakukan, dan kabar terakhir yang kami terima bahwa operasi yang dilakukan pada rekan mereka berjalan dengan baik, dan dari situ kemungkinan akan segera dipulangkan kepada pihak keluarga. Yohana. Ya, Gali, apakah Anda mendapatkan data terkait dengan asal para korban yang ada di rumah sakit Anda berada saat ini, atau mungkin jenis kelamin lebih banyak pria atau wanita, atau bahkan mungkin ada anak-anak dari korban yang sedang dirawat? Ya, untuk saat ini kami belum bisa mengetahui lebih spesifik untuk jenis kelamin maupun golongan usia dari para korban. Namun begitu, dari beberapa orang yang kami temui di rumah sakit, mereka mengatakan bahwa mereka ini datang dari sekitar daerah Malang, kemudian ada di Malang Kota dan beberapa daerah lainnya, dan sebagian besar mereka ini datang secara berkelompok atau bergerombol, dan salah satu yang kami temui berjumlah 9 orang, dan salah satunya mengalami luka patah tulang, namun yang lainnya hanya mengalami gangguan nafas saat terjadi kericuan dan sempat terkena gas air mata, namun hingga saat ini mereka selamat dan masih menunggu satu korban itu yang dirawat di rumah sakit dan mengalami patah tulang. Yohana. Oke, bagaimana dengan bantuan untuk biaya perawatan bagi para korban sampai dengan saat ini, Gali? Ya, kami juga mendapat informasi bahwa seluruh biaya dari korban atau fasilitas kesehatan ini ditanggung oleh pemerintah setempat, mulai dari Gubernur Jawa Timur juga sudah mengumumkan untuk pengobatan, kemudian dari Pemkab Kabupaten Malang juga menjamin fasilitas kesehatan yang dibutuhkan oleh para korban sehingga mereka bisa menjalani perawatan ini dengan baik dan bisa segera pulih dan bisa pulang kembali ke rumah. Ya, Gali, sekali lagi boleh diulangi terkait dengan data korban yang masih dirawat di rumah sakit di mana Anda berada saat ini, berapa korban yang dalam perawatan ringan, berat maupun juga yang kritis? Boleh disampaikan kembali? Ya, untuk sementara ini jumlah korban yang masih dirawat di RSUD Kanjuruhan ini berjumlah 9 orang, dan 2 diantaranya dirawat di ICU, kemudian 3 dirawat di IGD, kemudian 2 sudah menjalani operasi dan kondisinya sudah kian stabil, dan terakhir ada 2 yang sudah menjalani evaluasi dan kemungkinan bisa dipulangkan malam ini, Johanna. Baik, apakah ada agenda yang Anda ketahui yang akan dilakukan besok terkait dengan para korban yang mungkin dirasa bisa mendukung pemeriksaan? Apakah ada agenda pemeriksaan lebih lanjut dari tim terkait kepada para korban yang mungkin bisa menjadi saksi dari peristiwa ini? Ya, terima kasih Yana. Untuk para korban, emang saat ini kami belum mengetahui lebih lanjut apakah ada agenda yang akan dilakukan untuk esok hari. Namun begitu dari pihak rumah sakit mengatakan bahwa untuk saat ini korban hanya akan menjalani operasi dan menunggu kondisinya lebih baik, dan akan ada pendampingan khusus dari pihak rumah sakit untuk memberikan terapi kepada mereka yang menjalani operasi agar kondisinya lebih baik dan bisa segera pulang ke rumah. Baik. Baik, terima kasih Gali melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur.